Oke, yang selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai teori-teori penyebab kekerasan, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk kekerasan, yaitu tentang apa aja sih jenis-jenis kekerasan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah jenis kekerasan berdasarkan caranya. Kalau berdasarkan caranya, ada dua. Ada yang disebut dengan kekerasan secara langsung atau direct violence, dan yang kedua adalah kekerasan tidak langsung atau indirect violence, ya. Kita bahas dari kekerasan langsung. Jadi, kekerasan langsung ini memang kekerasan yang dilakukan secara langsung. Kita langsung ketemu dengan korbannya, ya. Salah satu contohnya adalah pemukulan, kemudian juga penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi, memang secara langsung kita lakukan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan indirect atau kekerasan tidak langsung. Artinya memang kekerasan ini melalui media atau perantara di mana antara pihak yang melakukan kekerasan dengan si korban itu tidak bertemu secara langsung, ya. Salah satu contohnya dengan teror, ya kan? Atau misalkan yang sekarang sedang banyak terjadi ketika kita komen dengan kata-kata kasar di Instagram atau di postingan orang lain, kita nggak kenal, kita nggak ketemu, tapi mereka mengejek, membuli, body shaming, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan indirect violence atau kekerasan tidak langsung. Jadi Bunda tegaskan sekali lagi ya, kalau berdasarkan caranya, kekerasan itu dibagi menjadi dua. Ada kekerasan langsung dan ada kekerasan tidak langsung. Kalau kekerasan langsung memang kita langsung berhadapan dengan pihak lawan. Kita istilahnya bisa dibilang antara pihak yang melakukan kekerasan dengan korban itu saling bertemu satu sama lain. Dan kalau yang kekerasan tidak langsung, ada media, ada perantaranya, dan antara yang melakukan kekerasan dengan korban tidak bertemu secara langsung. Ya. Dapat dipahami ya? Kekerasan yang selanjutnya berdasarkan subjeknya. Ada kekerasan individual, ada kekerasan kolektif. Kalau kekerasan individual memang dilakukan sendiri ya, individu. Tetapi kalau kekerasan kolektif itu biasanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok satu kepada kelompok yang lain, biasanya berkaitan dengan masalah etnis, ras, agama, yang memang itu banyak diakui oleh sekelompok orang, sehingga terjadilah kekerasan kelompok ya, seperti perang antar suku misalkan ya, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kekerasan berdasarkan bentuknya. Ada kekerasan fisik dan juga ada kekerasan non fisik. Kalau kekerasan fisik itu memang kekerasan ada sentuhan fisik di dalamnya. Jadi menggunakan anggota tubuh kita yang biasanya akibat dari kekerasan ini menimbulkan cacat fisik atau lain sebagainya. Sementara untuk kekerasan non fisik, memang kekerasan ini tidak dilakukan dengan sentuhan fisik secara langsung. Artinya memang tidak ada bagian anggota tubuh kita yang memang terlibat langsung dalam kekerasan tersebut ya. Biasanya ini justru menimbulkan traumatik atau istilahnya akibatnya lebih ke psikologis begitu ya. Itu yang dimaksud dengan kekerasan non fisik. Nah, di dalam kekerasan non fisik ternyata ada dua. Ada kekerasan verbal dan ada kekerasan psikologis ya atau psikis. Kalau kekerasan verbal memang kekerasan ini melalui kata-kata, melalui ucapan, melalui omongan ya. Salah satu contohnya mungkin hampir sama dengan kekerasan indirect begitu ya. Cuman kalau verbal ya lebih utamanya menggunakan kalimat, kata-kata, ucapan seperti pembelian, body shaming di Instagram, dan lain sebagainya. Itu adalah kekerasan verbal. Yang selanjutnya setelah kekerasan verbal yaitu adalah kekerasan psikologis atau psikis. Nah biasanya tujuan dari kekerasan ini lebih ke mental seseorang. Ya, salah satu contohnya adalah menatap tajam penuh ancaman kepada seseorang begitu ya. Sampai dia merasa ketakutan, merasa tidak ingin bertemu begitu ya. Jadi kalau kekerasan psikis atau psikologis yang diserangnya itu mentalnya ya. Jadi Bunda tegaskan sekali lagi bahwa kekerasan berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu fisik dan non fisik. Kalau fisik memang ada sentuhan fisik dari anggota tubuh kita atau benda ya. Kemudian yang kedua ada kekerasan non fisik yang memang di dalamnya ada kekerasan verbal dan psikologis atau psikis. Kalau verbal lebih fokusnya adalah ke kata-kata, ucapan,
ya. Tapi kalau psikologis atau psikis lebih mengarahkan kepada tujuannya kekerasannya itu untuk menjatuhkan mental, ya. Seperti itu.